Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Kalian para pencinta cerita mistis, horor dan misteri, kalian telah datang di tempat yang tepat. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Kali ini saya akan membacakan cerita ritual pesugihan bersekutu dengan iblis. Bagaimana kisahnya? Yuk kita langsung ke ceritanya. Hadi dan Ivy yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di desa, di mana Hadi bekerja serabutan dan penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ivy yang merasa tertekan dengan kondisi ini, seringkali mengeluhkan nasib buruk mereka, terutama karena anak-anak mereka juga ikut merasakan kesulitan hidup. Hadi yang sedang bekerja keras, tetapi hasilnya tetap minim. Ketika ia pulang ke rumah, Ivy terlihat semakin frustasi dan menyalahkan Hadi atas situasi mereka. Ketegangan dalam rumah tangga mulai terlihat, dan percakapan mereka penuh dengan keluhan dan keputusasaan. Suasana ini menggambarkan bagaimana tekanan ekonomi perlahan-lahan menghancurkan hubungan mereka. Di tengah keputusasaan, Ivy mendengar cerita dari seorang tetangga tentang ritual pesugihan. Sebuah jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan melalui perjanjian dengan kekuatan gaib. Tetangga itu bercerita bahwa ada seseorang di desa tersebut yang dikenal mampu memfasilitasi ritual pesugihan, tetapi dengan syarat yang sangat berat. Meskipun Hadi awalnya skeptis dan menolak gagasan tersebut, Ivy tampaknya mulai tergoda dengan ide ini. Malam harinya, Ivy mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang melibatkan hutan gelap dan suara-suara misterius yang memanggil namanya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke dalam dunia lain. Sementara itu, Hadi juga merasakan keanehan di rumah mereka, seperti suara-suara aneh dan bayangan yang muncul di sudut ruangan. Ivy yang akhirnya meyakinkan Hadi untuk bertemu dengan seseorang bernama Pak Surya, seorang dukun yang dikenal sebagai perantara ritual pesugihan. Dengan perasaan ragu, Hadi setuju untuk bertemu Pak Surya, meskipun ia tidak sepenuhnya percaya. Mereka memutuskan untuk pergi ke rumah dukun tersebut. Mereka pun pergi menemui Pak Surya, dukun yang dikenal mampu melakukan ritual pesugihan. Mereka menuju rumah Pak Surya yang terletak di area terpencil di pinggiran desa. Jalan yang mereka lalui gelap dan sunyi, dikelilingi oleh hutan lebat. Ketika mereka tiba di rumah Pak Surya, suasananya semakin aneh. Rumah itu tua dan suram, dengan banyak simbol-simbol mistis tergantung di dinding. Pak Surya, seorang pria tua dengan tatapan dingin dan senyum misterius, menyambut mereka dengan tenang, seolah sudah tahu kedatangan mereka sebelumnya. Ia meminta mereka masuk dan mulai menjelaskan tentang ritual pesugihan. Pak Surya memberitahu bahwa ritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ia memperingatkan mereka bahwa untuk mendapatkan kekayaan, mereka harus menyerahkan jiwa seseorang yang mereka sayangi sebagai tumbal. Awalnya, Hadi terlihat sangat terguncang dan ingin membatalkan semuanya. Tetapi Ivy, yang lebih termakan oleh keinginan untuk keluar dari kemiskinan, mulai mempertimbangkan tawaran itu. Pak Surya lalu membawa mereka ke ruang ritual, sebuah ruangan gelap yang dipenuhi dengan dupa dan benda-benda ritual lainnya. Ia menunjukkan altar dengan patung kecil yang menyerupai makhluk menyeramkan, yang disebut sebagai perwujudan iblis pesugihan. Di sana, Pak Surya menjelaskan bahwa mereka harus melakukan sebuah perjanjian, menandatangani kontrak gaib, dan melakukan ritual pemanggilan. Ivy mulai merasa tergoda dengan janji kekayaan yang luar biasa. Ia memohon kepada Hadi untuk setuju, mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Hadi, meskipun awalnya ragu, akhirnya luluh karena tekanan dan tangisan Ivy. Ia setuju untuk melanjutkan ritual, meskipun merasa ada yang sangat salah. Pak Surya kemudian memulai proses ritual. Ia meminta mereka untuk membawa sebuah benda milik seseorang yang akan dijadikan tumbal, tanpa memberitahu identitas orang tersebut secara langsung. Sementara ritual berlangsung, Hadi dan Ivy mulai mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan dari makhluk gaib yang memanggil mereka. Ritual hampir selesai, tetapi suasana berubah menjadi sangat mencekam. Angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam ruangan,
dan patung iblis di altar tampak seperti bergerak. Evi mulai ketakutan, tetapi Pak Surya memperingatkan bahwa mereka tidak boleh mundur sekarang, atau mereka akan menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Adegan ditutup dengan suara tawa menyeramkan yang memenuhi ruangan, menandakan bahwa kekuatan gaib telah hadir. Ritual yang dilakukan oleh Hadi dan Evi semakin mendekati klimaksnya. Setelah tanda-tanda kehadiran kekuatan gaib muncul, suasana menjadi semakin mencekam. Pak Surya melanjutkan ritual dengan menginstruksikan Hadi dan Evi untuk menyebutkan nama anggota keluarga mereka yang paling mereka sayangi. Hadi langsung menolak, merasa ritual ini sudah terlalu jauh. Namun, Evi yang sudah dikuasai ambisinya, dengan suara gemetar, menyebutkan nama Putri, anak perempuan mereka yang masih kecil. Hadi terkejut dan marah. Tetapi Pak Surya mengatakan bahwa nama itu sudah terkunci dalam perjanjian, dan tidak ada jalan untuk mundur. Ketika ritual selesai, suasana di rumah Pak Surya tiba-tiba menjadi sunyi. Pak Surya memperingatkan mereka bahwa kekayaan akan datang secara bertahap, tetapi harga yang telah mereka bayarkan akan segera mulai ditagih. Dengan perasaan bercampur aduk antara ketakutan dan harapan, Hadi dan Evi meninggalkan rumah Pak Surya. Sesampainya di rumah, mereka mulai mengalami keanehan. Malam itu, Evi bermimpi melihat Putri berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh bayangan hitam yang bergerak-gerak seperti asap. Dalam mimpi itu, Putri tersenyum aneh, tetapi matanya kosong. Ketika Evi terbangun, ia menemukan sejumlah uang tunai yang tergeletak di meja dapur. Uang yang seolah muncul entah dari mana. Keesokan harinya, Hadi mendapat kabar bahwa salah satu klien lamanya secara tiba-tiba menawarkan proyek besar yang memberinya pemasukan jauh lebih banyak dari biasanya. Kekayaan mulai mengalir ke dalam hidup mereka, dan Evi merasa bahwa keputusan mereka telah terbayar. Namun, Hadi masih diliputi rasa bersalah dan kecemasan, terutama terhadap keselamatan Putri. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda aneh mulai muncul di rumah mereka. Putri sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang berinteraksi dengan seseorang yang tidak terlihat. Ia juga mulai menggambar simbol-simbol aneh di dinding, yang ternyata mirip dengan simbol-simbol yang ada di rumah Pak Surya. Hadi semakin yakin bahwa mereka telah membuka pintu ke sesuatu yang jahat. Puncak ketegangan di menit ini terjadi ketika Hadi terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di rumah. Ketika ia mengikuti suara itu, ia menemukan Putri berdiri di depan pintu rumah, menatap keluar dengan ekspresi kosong. Ketika Hadi memanggilnya, Putri perlahan berbalik, tetapi wajahnya terlihat berubah, matanya hitam seluruhnya, dan senyumnya menyeramkan. Adegan ini membuat Hadi ketakutan dan semakin menyadari bahwa keputusan mereka telah membawa malapetaka ke dalam keluarga mereka. Teror mulai semakin nyata dan menghantui keluarga Hadi dan Evi. Setelah kejadian malam sebelumnya, Hadi mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat di rumah mereka. Ia mencoba berbicara dengan Evi tentang kecurigaannya, tetapi Evi menolak untuk membahasnya. Evi justru mulai menikmati kemewahan baru yang mereka dapatkan, menggunakan uang hasil pesugihan untuk membeli barang-barang mahal dan memperbaiki rumah mereka. Putri, sementara itu, semakin menunjukkan perilaku aneh. Ia sering berbicara dengan teman yang tidak terlihat, bahkan memanggil sosok itu dengan nama. Ketika Hadi bertanya siapa yang sedang ia ajak bicara, Putri hanya tersenyum dan berkata, "Dia yang memberi kita semua ini." Jawaban itu membuat Hadi semakin cemas. Suatu malam, Hadi terbangun karena mendengar suara tawa anak-anak dari kamar Putri. Ketika ia masuk ke kamarnya, ia menemukan Putri duduk di lantai, dikelilingi oleh boneka-boneka yang telah diatur membentuk lingkaran. Putri menatap Hadi dengan senyum lebar, tetapi matanya tampak kosong. Hadi mencoba membangunkan Putri dari kondisi itu, tetapi ia tidak merespons. Tiba-tiba, semua boneka di sekitarnya jatuh secara bersamaan, membuat Hadi ketakutan. Di sisi lain, Evi mulai mengalami mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan gelap dengan sosok bayangan besar yang terus mendekatinya, berbisik tentang hutang yang harus dibayar. Mimpi itu membuat Evi terbangun dalam keadaan berkeringat dan ketakutan, tetapi ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Ketegangan semakin meningkat ketika Pak Surya tiba-tiba muncul di rumah mereka tanpa pemberitahuan. Ia datang dengan wajah dingin dan memperingatkan Hadi dan Evi
bahwa waktu mereka semakin dekat. Ia mengingatkan bahwa kekuatan yang memberi mereka kekayaan bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan, dan tumbal yang telah mereka pilih akan segera diambil. Effie, yang mulai merasa bersalah, mencoba meminta Pak Surya untuk membatalkan perjanjian. Tetapi Pak Surya hanya tertawa sinis dan mengatakan tidak ada jalan kembali. Malam berikutnya, kejadian mengerikan terjadi. Saat Hadi sedang bekerja di ruang tamu, lampu rumah mereka tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki yang berat, diikuti oleh suara napas yang kasar dan menyeramkan. Hadi mencoba mencari sumber suara itu dengan senter, tetapi tidak menemukan apa-apa. Ketika ia berbalik, ia melihat bayangan besar berdiri di belakangnya, dengan mata merah menyala. Sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Hadi dalam keadaan ketakutan. Putri ditemukan berdiri di luar rumah di tengah malam, menatap ke arah hutan yang gelap. Ketika Hadi mencoba membawanya kembali ke dalam, Putri berkata dengan suara datar, "Dia sudah datang untuk menjemputku." Kalimat ini membuat Hadi panik, menyadari bahwa konsekuensi dari ritual pesugihan semakin mendekat dan tidak bisa dihindari. Teror dalam keluarga Hadi semakin memuncak. Setelah pernyataan Putri yang menyeramkan, Hadi dan Effie mulai menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Hadi mencoba mencari jalan keluar, sementara Effie semakin dihantui rasa bersalah karena telah menyebut nama Putri dalam ritual pesugihan. Putri menjadi semakin tidak seperti dirinya. Ia sering terlihat menatap kosong ke arah hutan, berbicara sendiri, dan terkadang tertawa tanpa alasan. Suatu malam, saat Effie mencoba berbicara dengannya, Putri tiba-tiba berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Apa yang kau ambil harus kau kembalikan." Effie ketakutan dan langsung memeluk Putri, tetapi gadis itu tidak bereaksi. Hadi, yang merasa situasinya semakin tidak terkendali, memutuskan untuk kembali menemui Pak Surya. Ia memohon agar ritual itu dibatalkan, tetapi Pak Surya hanya tertawa sinis. Ia menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk membatalkan perjanjian tersebut. "Kalian sudah memilih. Tumbal itu bukan hanya jiwa, tapi juga kehidupan kalian sendiri," kata Pak Surya. Hadi mulai menyadari bahwa keluarganya mungkin telah terperangkap dalam lingkaran setan yang tidak bisa dihentikan. Sementara itu, di rumah, Effie mulai mengalami fenomena supernatural yang mengerikan. Ia melihat bayangan besar bergerak di sudut-sudut rumah, mendengar suara-suara aneh memanggil namanya, dan bahkan merasakan sesuatu menyentuhnya saat ia sendirian. Dalam salah satu adegan yang mencekam, Effie masuk ke kamar Putri untuk memeriksa keadaannya. Namun, ia menemukan Putri sedang berdiri menghadap dinding, menggambar simbol-simbol aneh dengan darah. Saat Effie memanggil namanya, Putri berbalik dengan ekspresi datar dan berkata, "Ibu, kenapa ibu mengorbankan aku?" Kalimat itu menusuk hati Effie, membuatnya menangis histeris. Namun, sebelum ia bisa mendekati Putri, gadis itu tiba-tiba pingsan, meninggalkan Effie dalam ketakutan yang mendalam. Hadi kembali ke rumah dengan perasaan putus asa. Setelah gagal mendapatkan bantuan dari Pak Surya, ia memberitahu Effie bahwa satu-satunya cara untuk melawan kekuatan itu adalah dengan melindungi Putri dan tidak membiarkannya keluar dari rumah. Namun, Effie yang semakin merasa bersalah mulai kehilangan kewarasannya. Ia terus-menerus mendengar bisikan yang menyalahkannya atas apa yang terjadi. Hadi dan Effie menemukan bahwa Putri menghilang dari kamar tidurnya. Dalam kepanikan, mereka mencari ke seluruh rumah, tetapi tidak menemukan jejaknya. Mereka kemudian melihat pintu depan terbuka, dan suara tawa kecil terdengar dari arah hutan. Hadi segera berlari keluar untuk mencari Putri, meninggalkan Effie yang ketakutan di dalam rumah. Hadi berlari ke hutan untuk mencari Putri, yang hilang setelah meninggalkan rumah. Dengan senter di tangannya, ia menyusuri gelapnya hutan yang dipenuhi suara-suara aneh dan tawa menyeramkan. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang mengancam, seperti bayangan hitam besar yang terus mengikutinya. Sementara itu, di rumah, Effie mendengar suara-suara aneh di kamar Putri ketika ia masuk. Ia menemukan kamar itu berantakan, dengan dinding-dinding penuh simbol gaib yang sebelumnya digambar oleh Putri. Di tengah ruangan, ada boneka yang tampak bergerak sendiri, seperti dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Effie mencoba melarikan diri dari rumah, tetapi pintu tiba terkunci,
dan ia terjebak di dalam. Ia mendengar bisikan-bisikan di telinganya yang mengatakan bahwa hutang harus dibayar. Evie mulai menangis, menyadari bahwa dosa mereka telah membawa malapetaka. Di hutan, Hadi akhirnya menemukan Putri berdiri di tengah lingkaran pohon besar, dikelilingi oleh bayangan hitam yang bergerak-gerak. Putri tampak tidak sadar, dengan mata kosong, seperti sedang berada di bawah kendali sesuatu. Ketika Hadi mendekat, bayangan hitam itu mengambil bentuk fisik, menjadi sosok mengerikan yang disebut sebagai iblis pesugihan. Sosok itu berbicara dengan suara yang menggelegar, mengatakan bahwa jiwa Putri adalah bagian dari perjanjian dan tidak bisa dibatalkan. Hadi mencoba melawan, memohon agar Putri dikembalikan. Tetapi iblis itu tertawa dan mengatakan bahwa ini adalah harga dari keserakahan mereka. Dalam upaya putus asa, Hadi mencoba menarik Putri keluar dari lingkaran, tetapi kekuatan iblis terlalu kuat. Ketika Hadi hampir menyerah, suara Evie tiba-tiba terdengar dari belakang. Ia datang ke hutan setelah berhasil keluar dari rumah. Evie, yang penuh penyesalan, berlutut di hadapan iblis itu dan memohon agar ia saja yang dijadikan tumbal, menggantikan Putri. Iblis itu mempertimbangkan permintaannya, tetapi menegaskan bahwa perjanjian tidak bisa diubah dengan mudah. Namun, Evie dengan penuh keberanian mengambil pisau yang ia bawa dan melukai dirinya sendiri, menawarkan jiwanya secara langsung kepada iblis. Tindakan Evie membuat lingkaran kekuatan iblis melemah. Putri perlahan kembali sadar, dan Hadi segera menariknya keluar dari lingkaran. Iblis itu berteriak marah, tetapi sebelum ia bisa menyerang Hadi dan Putri, Evie berdiri di hadapannya dan berteriak, "Ambil aku dan lepaskan mereka." Dalam ledakan cahaya yang menyilaukan, iblis itu akhirnya menarik Evie ke dalam kegelapan, meninggalkan Hadi dan Putri yang selamat